Bab 801, hutang besar ini tidak akan dilupakan. Gelombang suara besar bergema di seluruh dunia seperti gelombang dahsyat. Gema suara ini sepertinya menggantikan semua suara lain di area tersebut. Pada saat ini, hanya suara inilah yang dapat didengar orang. Beri jalan. Ini adalah seruan untuk bertahan hidup, auman setiap kultivator di sini. Suara ini seperti pedang tajam yang bisa menembus segalanya. Raungan lebih dari 100 orang kultivator bahkan akan menyebabkan hati seorang penggarap pengikis nirwana bergetar. Beri jalan. Gelombang suara baru saja menghilang ketika ledakan yang lebih keras muncul. Gelombang ini mengejar gelombang sebelumnya, membentuk momentum yang lebih mencengangkan. Hal ini disuarakan oleh Wang Lin. Setelah itu, dia tiba-tiba maju selangkah. Wang Lin bukan satu-satunya yang bergerak. Semua kultivator yang menyerbu ke area tersebut juga melangkah maju. Meskipun langkah-langkah ini kosong, namun mereka mengeluarkan suara gemuruh yang sangat mengejutkan. Seolah-olah mereka akan menghancurkan dunia dengan langkah mereka. Wang Lin tidak berhenti, dia melanjutkan langkah demi langkah. Setiap langkah mengguncang dunia saat dia berjalan menuju 6 utusan kuil surgawi guntur. Momentum ini terlalu kuat, jika tidak ada, mustahil untuk merasakan kejutannya. Lebih dari 100 kultivator meraung saat mereka menyusuri jalan menuju kelangsungan hidup dengan mata merah ke arah susunan transfer. Adegan ini menyebabkan hati 6 utusan Thunder Celestial bergetar. Meski kuat, mereka tetap terguncang oleh momentum ini. Saat para penggarap bergegas, langkah dan raungan mereka bergema di seluruh pecahan. Bau darah memenuhi udara, dan di bawah semua ini, salah satu wajah pembawa pesan menjadi pucat dan tanpa sadar dia mundur selangkah. Begitu dia mundur, rasanya seperti bendungan jebol yang tidak bisa dihentikan. Begitu dia mundur selangkah, dia segera mengambil langkah lain. Utusan lainnya juga sama. Di bawah tekanan momentum yang gila ini, mereka mulai mundur. Mundur, 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 mundur. Mereka berenam terus mundur. Mereka perlu mundur. Mereka tidak bisa tidak mundur, mereka harus mundur. Ada momentum yang tak tertahankan di hadapan mereka. Meskipun masing-masing dari mereka dapat membantai sebagian besar petani ini, setelah apa yang terjadi sebelumnya, hati mereka menjadi malu. Mereka telah berkultivasi selama bertahun-tahun, namun mereka belum pernah melihat seorang kultivator ascendan masih mencoba menggigit mereka setelah tubuh dan jiwa asal mereka runtuh. Meskipun mereka telah melihat orang-orang yang memilih untuk menghancurkan diri sendiri setelah terluka parah untuk melukai musuh, mereka belum pernah melihat begitu banyak orang memilih jalan yang sama. Pengalaman sebelumnya telah menimbulkan rasa shock yang tak dapat dihilangkan di hati mereka. Jika ini yang terjadi, itu tidak akan terlalu menakutkan, tetapi di antara mereka yang ada di sini ada 2 pembudidaya korporeal Yang dan Wang Lin. Kehadiran mereka dikombinasikan dengan orang-orang yang menyerbu ke arah mereka menyebabkan rasa takut muncul di hati mereka yang pemalu, terutama ketika Wang Lin dengan mudah membunuh salah satu dari mereka. Mereka tidak bisa menolak, mereka hanya bisa mundur, mundur lagi, dan terus mundur. Mereka berenam mundur semakin cepat hingga mereka mencapai pintu masuk area transfer. Buka formasi agar kita bisa pergi. Mereka gila, sekelompok orang gila. Ekspresi salah satu pria parubaya itu pucat ketika dia melihat ke arah para kultivator bermata merah yang menyerang mereka. Dia tidak perlu berbicara sama sekali.
Mereka bertiga segera duduk dan mulai membentuk segel untuk mengaktifkan susunan transfer agar bisa pergi. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin saat dia mengambil satu langkah dan menyerbu ke dalam susunan transfer. Banyak kultivator menyerang di belakangnya. Sementara 3 orang mengaktifkan susunan transfer, 3 orang lainnya mengatupkan gigi dan menyerang ke depan. Salah satu dari mereka membentuk segel dan mengeluarkan seteguk darah esensi. Ada kunci emas di dalamnya, dan segera menjadi sangat besar. Kunci asal-usulnya dan segel jiwanya. Dia memiliki ekspresi ganas ketika rantai emas tiba-tiba hancur menjadi bintik emas yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang Wang Lin dan para penggarap di belakangnya. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke langit. Angin hitam tiba-tiba berkumpul di tangannya dan segera memenuhi dunia. Angin hitam membentuk naga hitam, dan segera mengeluarkan suara gemuruh. Angin dingin keluar dari mulut naga saat ia mengaum. Angin dingin menyapu bintik-bintik emas yang tak terhitung jumlahnya sebelum mempengaruhi apapun. Kemudian mereka menghilang satu persatu di hadapan para penggarap. Pada saat yang sama, tangan Wang Lin mengulurkan tangan dan naga hitam itu turun dari langit. Ini dengan cepat berkumpul di dalam telapak tangan Wang Lin sampai berubah menjadi kunci emas. Harta karun ini sangat bagus. Mata Wang Lin dingin saat dia menelan kunci emas itu. Guntur di dalam jiwa asalnya segera muncul dan mulai menyempurnakannya. Wajah kultivator yang melepaskan kunci emas menjadi pucat dan dia mundur. Namun, Wang Lin selangkah lebih cepat. Dia melangkah maju dan tangan kanannya, yang dipenuhi kekuatan, menekan pembawa pesan itu. Saat orang ini mundur, tangannya membentuk segel dan kemudian menamparkan tas pegangannya. 3 bendera kecil muncul di sekelilingnya. Gas ungu keluar dari bendera dan membentuk pusaran. Ketika jari Wang Lin menekan gas ungu itu, dia segera merasakan kekuatan yang kuat dari dalam. Dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak, dan matanya menyipit. Utusan itu menggunakan momen ini untuk mundur lagi. Wang Lin menyeringai sambil mengangkat tangan kanannya dan bis Bon Tato segera terbang keluar. Aura jahat melintas dan cahaya abu-abu muncul di kaki pembawa pesan. Wajah utusan ini pucat pasi ketika gas ungu di sekelilingnya berusaha melawan cahaya abu-abu. Pada saat ini, Wang Lin mendekat dan menggunakan mantra stop. Tubuh pembawa pesan itu segera berhenti. Meski hanya sesaat, cahaya abu-abu segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat Wang Lin bergegas keluar, dia menendang utusan itu dengan kaki kanannya. Suara retakan pun langsung terdengar, lalu tubuh pembawa pesan itu berubah menjadi pecahan batu dan jatuh ke tanah. Namun, bendera kecil di sekitar pembawa pesan tersebut mengambil jiwa asalnya dan melarikan diri. "Tolong jangan bunuh aku akan menggunakan harta yang kuat." Sebelum orang ini selesai berbicara, mata Wang Lin berbinar dan dia bergegas keluar. Dia menunjuk dengan tangan kanannya dan cambuk karma terbang keluar, menyebabkan jiwa asal di dalam kabut ungu mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Wang Lin meraih jiwa asal dan 3 bendera. Dia kemudian mengeluarkan seteguk energi asal untuk membentuk batasan yang tak terhitung jumlahnya untuk menyegel bendera bersama dengan jiwa asal sebelum dia menyimpannya di dalam tasnya. Pada saat ini, 2 utusan lainnya yang telah keluar dikelilingi oleh para penggarap lainnya. Di bawah serangan gabungan dari 2 penggarap yang korporeal yang mendapat dukungan dari beberapa yin ilusi dan banyak penggarap ascendan, kedua utusan tersebut terpaksa mundur. Tepat pada saat ini,
Ada kilatan cahaya perak dan darah menyembur keluar dari dada salah satu pembawa pesan. Matanya meredup dan jiwa asalnya terbang untuk melarikan diri. Sebelum Wang Lin bertindak, lebih dari selusin kultivator ascendan menyerang dengan mata merah bersama dengan sinar cahaya perak yang mengejar jiwa. Sesaat kemudian, utusan itu terbunuh. Saat ini, ketiga utusan telah selesai mengaktifkan formasi. Kemudian, tanpa ragu-ragu, mereka bertiga mengaitkan tangan mereka dan menggumamkan mantra yang rumit. Kemudian susunan transfer segera mulai runtuh di sepanjang tepinya. Dengan menggunakan harga dari runtuh nih. Susunan transfer, mereka mempercepat aktivasi susunan transfer. Hampir dalam sekejap, riak muncul dan menyerbu ke langit. Di dalam riak-riak itu, ketiga utusan itu memasang tatapan jahat ketika sosok mereka menjadi terdistorsi dan perlahan menghilang. Saat riak menyebar, susunan transfer mulai bergetar hebat. Cahaya dari sekeliling mulai berkumpul di tengah. Saat cahaya berkumpul, ujung-ujungnya dengan cepat runtuh. Utusan terakhir yang bertarung dengan para penggarap melarikan diri dan segera kembali ke sorotan cahaya. Namun, saat mereka hendak menghilang, Wang Lin melangkah maju. Kedua jarinya membentuk pedang dan Heavenly Chop langsung mendarat di sorotan cahaya. Sinar cahaya itu tiba-tiba runtuh dan segera menghilang. Keempat utusan di dalam barisan itu memperlihatkan ekspresi ketakutan. Sepertinya mereka terkoyak ketika sosok mereka roboh dan menghilang. Saat pancaran cahaya menghilang, riak dari susunan transfer menjadi lebih intens. Cahaya yang menyilaukan berkumpul sekali lagi dan seberkas cahaya lainnya muncul. Para penggarap di sekitarnya semua bergegas masuk seolah-olah mereka tidak akan pernah bisa pergi jika mereka terlambat. Sengong Hu adalah satu-satunya orang yang tidak menyerang sepanjang waktu. Dia berhutang pada kuil surgawi guntur meskipun dia diisolasi setelah membagikan jiwa daunnya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa bertindak, dan untuk menghindari masalah, dia menggunakan mantra untuk mengubah penampilannya ketika dia berada dalam jarak 5 km dari pecahan itu. Pada saat ini, dia menyerang sorotan cahaya. Semakin banyak kultivator yang bergegas menuju cahaya, cahayanya menjadi semakin intens. Saat Xi Zifeng bergegas menuju sorotan cahaya, dia kembali menatap Wang Lin. Dia menggigit bibir bawahnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Keruntuhan di tepi susunan transfer menyebar dengan cepat dan dalam sekejap mata hampir mencapai tempat cahaya itu berada. Akibat runtuhnya susunan transfer ini hampir melampaui batas. Wang Lin memasuki sorotan cahaya dengan satu langkah. Dalam hatinya dia berpikir, sudah waktunya untuk pergi, runtuhnya susunan transfer adalah hal yang baik. Biarpun tidak runtuh, aku akan menghancurkannya sehingga lokasi targetnya tersebar. Dengan begitu, kemungkinan dipindahkan ke kuil surgawi guntur bisa dihindari. Ketika seberkas cahaya menerpa langit, sebuah kekuatan yang kuat muncul. Ketika cahayanya akan menghilang, kultivator korporeal yang berubah menjadi sinar cahaya perak berteriak, "Senior, tolong beritahu kami nama Anda." Hutang besar ini tidak akan pernah terlupakan. Sumu, Wang Lin menghilang bersama dengan seberkas cahaya. Mata Xi Zifeng berbinar dan dia berpikir dalam hatinya, Sumu. Pada saat pancaran cahaya menghilang, hampir semua pembudidaya di dalam dengan lembut berbisik, hutang besar ini tidak akan pernah terlupakan. Semuanya ingat nama Sumu. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka.
Bab 802. Domain aneh. Saat berkas cahaya menghilang, pecahan yang ada di dalamnya segera ditelan oleh celah di sekitarnya, tidak meninggalkan apapun. Seluruh alam surgawi guntur sedang dirusak oleh angin dingin dari keretakan spasial. Angin dingin ini sangat lebat, dan terus meningkat. Segera, mereka semua bersatu saat menyapu area tersebut. Fragmen di alam surgawi terus runtuh. Saat ini, ada kurang dari 20 fragmen. Potongan es hitam muncul di dalam kemenangan dingin ini dan terus menyebar. Segera, 20 pecahan itu tertutup es hitam. Dari kejauhan, es hitam ini mengeluarkan aura yang menakutkan. Hanya dengan melihatnya saja akan membuat hati Anda merinding. Es hitam juga terbentuk di sepanjang tepi rantai guntur yang menghubungkan 20 pecahan ini. Segera, es hitam meluas dan menutupi semua rantai guntur. Para kultivator yang tidak berangkat tepat waktu semuanya membeku. Mereka tetap di posisinya sebelum dibekukan. Ada yang terbang, meronta, atau menunggu kematian dengan mata tertutup. Mayat beberapa dari mereka telah roboh namun belum hilang. Daging dan darah yang menyembur keluar membeku. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Di salah satu pecahannya ada seorang pria parubaya yang membeku dengan pedang yang membeku di udara di depannya. Dia bukan satu-satunya, harta karun setiap orang yang mencoba melarikan diri dibekukan. Bahkan ada orang yang terkena angin dingin saat menggunakan mantra. Masih ada cahaya redup dari mantra mereka di es di sekitar mereka. Kilatan cahaya ini menjadi satu-satunya sumber cahaya di dalam alam surgawi guntur. Mereka tersebar seperti bintang. Meski indah, jika dilihat lebih dekat, ternyata sangat berbeda. Setelah angin sedingin es, keruntuhan alam surgawi guntur berhenti. Hanya es hitam yang tersisa untuk memberitahu orang-orang tentang apa yang terjadi di sini. Bayangan pedang melintas di alam surgawi guntur. Es di sekitarnya tidak berpengaruh saat ia terbang melalui alam surgawi. Ada seseorang yang berdiri di ujung pedang. Orang ini sama halusnya dengan pedang. Orang itu dengan tenang melihat ke depan sambil tersenyum sebelum menghilang bersama pedangnya. Lebih dari 100 riak muncul di berbagai lokasi di antara 4 wilayah sistem bintang seluruh langit. Meskipun semuanya muncul di lokasi berbeda, semuanya muncul pada waktu yang sama. Ada seorang penggarap di dalam setiap riak. Setiap orang yang muncul sangat bersemangat. Perasaan selamat dari kematian membuat mereka kesurupan begitu melihat bintang. Setelah menemukan arahannya, setiap kultivator segera kembali ke keluarganya. Segera, berita tentang apa yang terjadi di alam surgawi guntur menyebar. Ada nama tertentu yang menyebar seperti kilat di antara puluhan keluarga petani yang masih hidup. Siapakah yang bertarung melawan pria aneh berambut putih di gerbang surga itu? Siapakah yang menyelamatkan banyak petani dari kematian pada saat krisis? Siapakah yang memberi orang lain keinginan untuk hidup selama runtuhnya alam surgawi guntur dan menggunakan sebuah fragmen untuk menyelamatkan banyak orang? Siapa yang membawa orang-orang ini ke dalam barisan transfer kuil surgawi guntur? Dia telah menghancurkan penghalang itu dan dengan satu raungan, dia menakuti para utusan dari kuil surgawi guntur untuk membawa semua orang ke susunan transfer sebelum susunan itu runtuh. Sumu, ada keluarga besar dan kecil di antara puluhan keluarga petani yang masih hidup. Namun, ketika bersatu, mereka membentuk kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Di bawah kekuatan ini, kuil surgawi guntur tidak membicarakan masalah susunan transfer,
seolah-olah hal itu tidak pernah terjadi. Faktanya, lusinan keluarga ini telah mempublikasikan hal ini dan membuat Sumu terkenal. Lagi pula, ada anggota keluarga yang membobol area terlarang di kuil surgawi Guntur, dan ini bisa menimbulkan bencana bagi seluruh keluarga. Ini tidak bisa disembunyikan dan kuil surgawi Guntur pasti sudah mengetahuinya. Daripada menunggu kuil surgawi Guntur membunuh mereka, mereka memutuskan untuk bersatu dan bertarung dengan alasan. Dengan cara ini, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Kalau tidak, itu seperti menyerahkan anggota keluarga yang lolos dari alam surgawi Guntur. Namun, orang-orang yang bisa masuk ke alam surgawi Guntur semuanya adalah keturunan langsung dan pilar masa depan keluarga, jadi bagaimana mereka bisa dibiarkan mati? Para tetua dari keluarga-keluarga ini semuanya adalah orang-orang yang licik, jadi mereka tentu saja mengetahui hal ini. Dengan melakukan hal ini, mereka berhasil mengimbangi masalah pembobolan area terlarang kuil surgawi Guntur. Namun, pada saat yang sama, mereka telah menyebarkan nama Sumu. Secara khusus, orang-orang yang diselamatkan oleh Sumu terus membesar-besarkan masalah. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa menebak tingkat kultivasi Sumu. Para tetua keluarga menanyai orang-orang yang ada di sana. Begitu mereka mendengar berbagai mantra yang digunakan dalam pertarungan melawan pria aneh berambut putih, mereka ketakutan. Nama Sumu menjadi badai di sistem bintang seluruh langit. Namun, tidak ada orang lain yang melihatnya lagi. Seolah-olah dia tiba-tiba menghilang dan menjadi misteri total. Sistem bintang Alheaven, domain barat. Ini adalah domain luas dengan nebula besar yang memancarkan cahaya menyilaukan. Pembentukan bintang-bintang yang aneh dan seringkali memabukkan untuk dilihat. Di antara 4 domain, domain barat memiliki binatang paling ganas. Dibandingkan dengan 3 domain lainnya, jumlah pembudidaya di sini tidak sebanyak itu. Bahkan dapat dikatakan bahwa hampir 70% wilayah barat adalah tempat yang bahkan tidak bisa dimasuki oleh para pembudidaya. Itu karena bahkan ruang di area itu sangat berbahaya dan berisi binatang buas yang bahkan tidak disadari oleh para pembudidaya. Tempat itu diberi nama Strain Domain. Hanya beberapa penggarap kuat yang membutuhkan bahan untuk alkimia atau harta karun yang akan masuk. Namun, mereka tidak melangkah terlalu jauh, karena ada keberadaan yang menakutkan jauh di dalam diri mereka. Pada saat ini, di kedalaman domain aneh, ada area aneh. Seluruh area hampir gelap gulita. Tidak ada bintang atau benda cahaya di sini. Itu sangat gelap sehingga menakutkan. Seolah-olah sudah lama sekali sejak seseorang datang ke sini. Meskipun ini bukan pusat sebenarnya dari domain aneh itu, lokasinya tidak jauh. Ada cahaya yang tiba-tiba muncul di kegelapan. Awalnya redup, namun lama-kelamaan menjadi sangat terang, hingga tiba-tiba menerangi area sekitarnya. Saat lingkungan sekitar terang benderang, terlihat bahwa area ini dipenuhi kabut. Kabut sepertinya sangat takut pada cahaya. Kabut dengan cepat surut dan dalam sekejap mata terbentuk area luas yang bebas kabut. Cahayanya membesar hingga lebarnya lebih dari 100 kaki. Riak muncul dan kemudian sesosok tubuh secara bertahap terbentuk di dalam riak tersebut. Sosok ini perlahan terbentuk hingga membentuk seseorang. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kewaspadaan. Setelah dia muncul, riak-riak mulai menghilang dan dia dengan jelas melihat sekelilingnya. Tepat setelah cahayanya menghilang,
kabut mulai bergerak seolah ingin menelan area ini sekali lagi. Ketika riak-riak itu menghilang, matanya meredup, tetapi seluruh rambut di tubuhnya berdiri ketika perasaan bahaya muncul di hatinya. Tanpa pikir panjang, guntur di tubuhnya aktif dan tangannya segera membentuk segel. Dua bola guntur mengeluarkan suara gemuruh yang teredam berkumpul di tangannya. Kedua bola guntur ini sangat terang. Saat mereka muncul, kilatan cahaya menyebabkan kabut tiba-tiba berhenti. Seolah-olah ia telah diserang, dan ia mundur hingga jarak lebih dari 10.000 kaki. Ekspresi Wang Lin muram saat dia menatap kabut di depannya. Kemudian dia melihat sekeliling dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Di mana tempat ini? Kabut ini agak aneh, seolah-olah ada kehidupan di dalam. Iya, mata Wang Lin berbinar dan dia melemparkan bola petir ke tangan kanannya. Bola guntur segera terbang ke depan dengan suara gemuruh. Kabut di hadapannya dengan cepat terbelah, menciptakan lorong yang memungkinkan bola guntur lewat. Tubuh Wang Lin berkedip dan mengikuti bola guntur. Dia berjalan dengan bola petir dan terus bergerak maju. Kabut tampak tak berujung, dan bahkan ketika bola guntur meredup, dia tetap tidak meninggalkan kabut. Sepanjang jalan, alis Wang Lin menegang. Kabut di sekelilingnya terlalu aneh, jadi dia tidak berani menyebarkan akal sehatnya. Dia merasa jika dia menyebarkan akal sehatnya, itu akan menyebabkan perubahan besar pada kabut. Meskipun perasaan ini sangat halus, namun sangat kuat. Setelah 3 hari terbang, Wang Lin berhenti. Masih ada kabut tak berujung di hadapannya. Tidak ada yang berubah, seolah-olah kabut itu tidak ada habisnya. Setelah hening beberapa saat, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia perlahan menjadi tenang. Pikirannya rileks saat dia melangkah maju dan riak muncul di bawah kakinya. Mata Wang Lin masih tenang saat dia mencoba untuk menyatu dengan dunia. Dia mengambil satu langkah lagi, dan kali ini lebih banyak riak muncul di bawah kakinya. Kali ini Wang Lin menemukan perasaan menyatu dengan dunia. Ini mungkin yang tercepat yang dia gabungkan dengan dunia sejauh ini. Ini semua berkat Master Flamespark. Jiwa dan tubuh asal Wang Lin menjadi lebih selaras dengan dunia setelah pengalaman terakhir. Pada langkah ketiga, ketika kaki pertarungan Wang Lin mendarat, dia tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan riak. Sesaat kemudian, kabut di sekitarnya langsung menelan area tersebut, tidak meninggalkan cahaya. Jarak yang tidak diketahui, tempat yang tampak seperti tepi kabut. Meski masih ada kabut, namun jauh lebih tipis dari sebelumnya. Riak tiba-tiba muncul di area tersebut, menyebabkan kabut segera menyebar, dan sosok Wang Lin muncul di dalam riak tersebut. Saat dia melangkah keluar, ekspresinya berubah. Ini memang akhir dari kabut, tapi 300 kaki sebelum Wang Lin ada dinding daging berwarna merah tua. Itu sangat besar dan sepertinya memanjang selamanya. Ketika dia melihat ke atas, itu masih menutupi area tersebut. Ekspresi Wang Lin sangat suram. Ketika dia bergabung dengan dunia, dia memikirkan tentang planet budidayanya. Namun, dia langsung merasa seperti menabrak tembok. Lalu dia dipaksa keluar dari penggabungan dengan dunia dan muncul di sini. Saat dia melihat dinding daging, Wang Lin mengerti bahwa dinding yang dia tabrak adalah dinding daging yang tak ada habisnya. Disebut dinding daging karena bergerak, ada tonjolan yang terus bergerak di permukaan. Wang Lin mengerutkan kening saat tubuhnya berkedip dan terbang ke atas. Saat tubuhnya terbang ke atas, bola daging itu mulai bergerak.
Retakan yang tak terhitung jumlahnya terbuka dan mengeluarkan kabut hitam. Wang Lin menghindari kabut hitam dan bergerak di sepanjang dinding daging tanpa ada retakan. Dia menatap kabut hitam yang keluar dengan kekuatan besar dan menyatu dengan kabut. Wang Lin memandangi dinding daging tak berujung di atasnya dan menunjukkan tatapan tegas. Tubuhnya bergerak dan segera masuk ke celah di sebelahnya. Tepat setelah dia masuk ke dalam celah itu tertutup. Ini adalah jalan yang sempit. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia menyerang ke depan. Dia sangat cepat dan hampir meninggalkan bayangan saat dia bergerak. Retakan itu dengan cepat menutup di belakang Wang Lin seolah mengejarnya. Wang Lin bahkan tidak melihat ke belakang dan hanya menatap ke depan. Dalam sekejap, dia semakin dekat dengan apa yang ada di depannya. Terowongan ini tidak sepanjang yang dibayangkan Wang Lin. Sesaat kemudian, dia keluar dari pintu keluar terowongan. Saat dia keluar, tangisan memasuki telinganya. Mata Wang Lin menyipit. Tempat ini tidak gelap. Ada bintang-bintang bertebaran di langit, menerangi tempat itu. Di depannya ada benua terapung. Benua ini sangat besar dan tidak terlihat ujungnya. Di kejauhan tampak seorang laki-laki berpakaian kain. Penampilannya sangat biasa, namun ia memiliki bekas tato di wajahnya yang bengkok seperti tanaman merambat. Dia memegang alat aneh di tangannya. Itu seperti mulut ketel tetapi berkali-kali lebih besar, hampir setinggi setengah orang. Seruan itu datang dari orang itu. Dia memandang Wang Lin dengan ketakutan dan segera mundur. Seolah-olah Wang Lin adalah binatang buas di matanya. Bab 803. Langit atas. Mata Wang Lin berbinar. Pria itu tidak memiliki energi spiritual apapun, jadi tidak perlu membicarakan tentang energi spiritual surgawi. Namun, dia masih bisa terbang, jadi dia jelas tidak normal. Lebih penting lagi, tato di wajah pria itu sangat familiar bagi Wang Lin. Setelah melihat pria itu mundur, Wang Lin merenung sejenak sebelum mengejar pria itu. Ketika Wang Lin keluar, celah di belakangnya tertutup sepenuhnya. Ketakutan di mata pria itu menjadi semakin kuat. Tato di wajahnya mulai bergerak dan meluas hingga ke sela-sela alisnya. Segera, tanaman berdaun 7 muncul di antara alisnya. Ketika dedaunan di planet ini menyebar, kekuatan misterius segera menyebar ke seluruh tubuh manusia. Kecepatannya tiba-tiba meningkat dan menghilang dalam sekejap. Saat Wang Lin melihat ini, matanya melebar dan bersinar terang. Klan abadi yang tertinggal. Dia mulai bergerak lebih cepat, lalu tangan kanannya membentuk segel dan energi asal di dalam tubuhnya bergerak. Tangannya membentur kehampaan, menyebabkan energi asal berdifusi ke dalam kehampaan. Fluktuasi besar energi asal menyebabkan kekosongan di hadapannya berputar dan pria yang berteleportasi segera muncul. Matanya dipenuhi kebingungan, tetapi tak lama kemudian pupil matanya menyusut dan dipenuhi ketakutan. Wang Lin berjalan ke arahnya dan menatap matanya. Tubuh pria itu bergetar dan dia menjerit sebelum mundur sekali lagi. Wang Lin mengerutkan kening dan tangan kanannya terulur. Tubuh pria itu langsung menegang seolah ada tangan tak kasat mata yang menahannya dan menyeretnya kembali ke arah Wang Lin. Sambil memegangi orang itu, Wang Lin hendak menanyainya ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berbalik. Dia melihat lebih dari 100 sinar cahaya dengan berbagai warna yang mengeluarkan aura menakutkan mengalir ke arahnya. Hampir dalam sekejap, sinar cahaya mendekat dan berhenti 1000 kaki dari Wang Lin. Cahayanya menghilang,
memperlihatkan sosok-sosok yang mengenakan pakaian kasar seperti pria itu. Tidak ada perempuan di antara mereka, dan kebanyakan dari mereka berusia parubaya. Mereka semua menatap Wang Lin dengan ketakutan tersembunyi di mata mereka. Ada bekas tato di wajah dan anggota badan mereka. Yang paling mencolok adalah tanaman yang muncul di antara alis mereka. Namun, daunnya berkontraksi, jadi dia tidak bisa menghitung berapa banyak yang dimiliki setiap orang. Seorang lelaki tua keluar dari kerumunan. Dia memiliki rambut putih dan wajahnya dipenuhi kerutan. Matanya dipenuhi rasa kagum dan sedikit kegembiraan saat dia melihat Wang Lin dan mengamati tangan kanannya. Untuk apa surga atas datang ke sini? Tatapannya dipenuhi rasa hormat saat dia menatap bisbon tato di tangan kanan Wang Lin. Mata Wang Lin netral, tapi hatinya terguncang. Dengan kultivasinya yang hampir 1 milenium, dia bisa memasang ekspresi tenang bahkan ketika dia terkejut. Saat ini dia tidak mengungkapkan sedikit pun keterkejutannya. Surga atas tidak berarti apapun dari mulut manusia, tetapi dari mulut anggota klan abadi yang terbuang ini, itu sangat berbeda. Lebih penting lagi, Upper Celestial bukan hanya sebuah gelar. Sebelum dia pergi ke Collection Pavilion, dia tidak akan memikirkannya, tapi sekarang dia tidak bisa tidak memikirkannya. Tatapan Wang Lin tenang saat dia perlahan bertanya, "Kamu bisa melihat melalui kultivasiku?" Orang tua itu mengangguk sambil menatap tangan kanan Wang Lin. Kegembiraan di matanya menjadi lebih kuat saat dia berkata, "Peringkat 8 surgawi atas. Orang rendahan ini dapat mengenali kultivasi Anda." Wang Lin diam-diam merenung sambil menatap pria tua itu. Orang lain menyebut diri mereka sebagai orang rendahan dan terus melihat ke tangan kanannya. Wang Lin merasa ini aneh, dan menambah kegembiraan di mata pihak lain. Sebuah ide berani muncul di kepala Wang Lin. Mungkinkah orang-orang ini tidak ketahui bahwa alam surgawi telah runtuh? Jika demikian, mereka pasti sudah tinggal di sini sejak bertahun-tahun yang lalu. Setelah merenung, mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan bertanya, "Sudah berapa lama sejak surga datang?" Ekspresi lelaki tua itu menjadi gelap ketika dia dengan hormat berkata, "Sudah lama sekali sejak batu giok surgawi terakhir dikirim oleh Raja Surgawi Carefree. Adapun jumlah waktu spesifiknya, orang rendahan ini tidak dapat menghitungnya." Tenang, Wang Lin tiba-tiba mengerti mengapa lelaki tua itu terus menatap tangan kanannya. Dia mengangkat tangan kanannya, memperlihatkan tato tulang binatang, sambil menatap lelaki tua itu dan bertanya, "Apakah kamu tahu ini?" Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan kegembiraan saat dia dengan hormat berkata, "Itu adalah harta karun Raja Surgawi Carefree, pasangan Witherdao. Saya secara alami mengenalinya. Agar Anda dapat memilikinya, Anda harus menjadi seseorang yang dekat dengan Celestial King Carefree. Apakah Anda datang untuk Tunku Yin misterius?" Wang Lin memandang orang tua itu dan tidak berbicara. Pandangannya beralih ke benua di belakang lelaki tua itu. Orang tua itu dengan hormat berkata, "Orang tua ini bersikap kasar. Surgawi, silakan datang. Buah sprite surgawi sudah matang sejak lama. Saya akan memerintahkan seseorang untuk membawakannya untuk Anda cicipi." Di bawah bimbingan orang tua itu, Wang Lin diam-diam mengikuti. Adapun klan abadi yang terbengkalai lainnya, mereka tertinggal di belakang seolah-olah mereka takut untuk terlalu dekat. Orang yang ditangkap oleh Wang Lin mendapatkan kembali kebebasannya setelah Wang Lin melepaskan mantranya.
Dia menatap ke arah Wang Lin dipenuhi rasa takut. Di bawah bimbingan orang tua itu, Wang Lin semakin dekat ke benua itu. Sesaat kemudian, dia sudah berada di atas benua, dan yang dilihatnya adalah dataran hijau. Dia tidak bisa melihat ujungnya dengan tatapannya, tapi aroma rumput yang dibawa oleh angin terasa sangat nyaman. Orang tua itu tidak berhenti dan dengan hormat memimpin jalan. Ada sekelompok bangunan yang sangat kuno di tengah dataran. Meski bukan reruntuhan, namun memancarkan aura yang sangat kuno. Aura ini sangat samar, tapi setelah mendapatkan pemahaman tentang mantra ekstraksi jiwa, Wang Lin menjadi peka terhadap aura semacam ini. Mata Wang Lin berbinar saat dia berhenti terbang dan melihat ke bawah. Rerumputan di sini tidak berbeda dengan di luar. Namun, pengetahuan Wang Lin tentang pembatasan telah meningkat pesat setelah pengalamannya di alam surgawi guntur dan diajari oleh Li Yuan. Secara khusus, pemahamannya tentang batasan langit telah meningkat pesat. Saat ini, dia langsung bisa melihat batasan besar di sekitar bangunan. Orang tua itu memperhatikan tatapan Wang Lin. Dia dengan hormat berkata, "Surgawi atas, susunan ini ditempatkan oleh Raja Surgawi secara pribadi untuk melindungi klan saya dari serangan binatang kabut." Wang Lin tidak tahu apa binatang kabut itu dan hanya mengangguk dalam diam. Namun, dalam hatinya dia sangat tertarik dengan tempatnya. Tuan Riang, klan abadi terpilih, dan Tunku Yin misterius, tempat apa sebenarnya ini? Sementara Wang Lin sedang merenung, suara terdengar dari kejauhan. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.